saja. Yang pertama, mengenai mekanisme regenerasi. Setiap organisme, dimulai dari yang terkecil yaitu bakteri hingga yang terbesar yaitu manusia, memiliki kemampuan untuk regenerasi. Bagi makhluk hidup, terjadinya regenerasi adalah kondisi yang sangat berarti, sebab proses yang mendasar selama hidupnya. Regenerasi merupakan proses pembentukan, restorasi, serta pertumbuhan yang menjadikan genom, sel, organisme, serta ekosistem kuat menghadapi fluktuasi alam atau peristiwa yang diakibatkan gangguan atau kerusakan. Proses regenerasi akan sempurna apabila jaringan baru yang terbentuk sesuai dengan jaringan yang hilang sebelumnya. Prinsip regenerasi dalam biologi yaitu menumbuhkan kembali bagian tubuh yang rusak atau lepas, sehingga dapat diartikan regenerasi adalah proses alami tubuh makhluk hidup untuk memulihkan sel, jaringan, dan organ tubuh yang rusak agar bisa berfungsi kembali. Sedangkan menurut Adnan et al. 2007, regenerasi merupakan suatu peristiwa yang terjadi atas beberapa tahap, yaitu 1. Penyembuhan luka, 2. Penyembuhan jaringan, 3. Pembentukan blastoma, 4. Morfologi dan rediferensiasi. Kemudian ada fungsi regenerasi. Peristiwa merupakan hal yang sangat buruk organisme. Adanya bagian tubuh yang lepas akibat kecelakaan, dengan proses regenerasi, bagian tubuh yang lepas akan diganti kembali dengan jaringan baru. Hampir seluruh organisme memiliki kemampuan untuk meregenerasi struktur yang rusak. Khususnya pada filum hewan, kemampuan meregenerasi bagian-bagian yang rusak atau hilang itu berbeda-beda pada berbagai kelompok taksonomi. Daya regenerasi yang sangat tinggi umpamanya terdapat kelompok hewan invertebrata seperti Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Annelida, dan Tunicata. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi. Regenerasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu 1. Temperatur, di mana peningkatan temperatur sampai titik tertentu maka akan meningkatkan regenerasi. 2. Makanan, tingkat regenerasi akan cepat jika memperhatikan aspek makanan. Makanan yang cukup dapat membantu mempercepat proses regenerasi. 3. Sistem saraf, sel-sel yang membentuk regenerasi baru berasal dari sel sekitar luka. Hal ini dapat dibuktikan dengan radiasi seluruh bagian tubuh, terkecuali bagian yang terpotong. Maka terjadilah regenerasi dan faktor yang menentukan macam organ yang diregenerasi. Faktor-faktor yang dapat menghambat daya regenerasi antara lain sebagai berikut. 1. Pemasukan nutrisi esensial atau AAE rendah karena pemanasan suhu yang tinggi sekitar 900 derajat. 2. Pemasukan toksin tinggi yang merusak sel. Sumber-sumber toksin ini bisa berasal dari A. Eksternal, antara lain zat aktif, polusi udara, air, pestisida, kapuri, dan obat-obatan. Yang B. Ada internal, seperti kerak dan pembusukan yang tinggi di usus besar. 3. Stres atau ketegangan mental, menimbulkan kerusakan sel dan menghambat regenerasi. Kemudian memasuki materi regenerasi anggota tubuh. Dalam melakukan regenerasi, banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satu di antaranya yaitu enzimatis dalam tubuh. Semakin baik dan fertil kondisi enzim dalam tubuh makhluk hidup, maka semakin besar pula melakukan proses regenerasi. Adapun beberapa tahapan dalam regenerasi anggota tubuh hewan yaitu 1. Luka akan tertutup oleh darah yang mengalir, lalu membeku membentuk scape yang bersifat sebagai pelindung. 2. Sel epitel bergerak secara amoeboid menyebar di bawah permukaan luka di bawah scape. Proses ini membutuhkan waktu selama 2 hari, di mana pada saat itu luka telah tertutup oleh kulit. 3. Diferensiasi sel-sel jaringan sekitar luka, sehingga menjadi bersifat mudah kembali dan pluripoten untuk membentuk berbagai jenis jaringan baru. Matriks tulang dan tulang rawan akan melarut, sel-selnya lepas tersebar di bawah epitel. 4. Pembentukan kuncup regenerasi atau blastema pada permukaan bekas luka. Pada saat ini, scape mungkin sudah terlepas. Blastema berasal dari penimbunan sel-sel diferensiasi
atau sel-sel satelit pengembara yang ada dalam jaringan, terutama di dinding kapiler darah. 5. Proliferasi sel-sel berdiferensiasi secara mitosis, yang terjadi secara serentak dengan proses dediferensiasi dan memuncak pada waktu blastema mempunyai ukurannya besar dan maksimal, dan tidak membesar lagi. 6. Rediferensiasi sel-sel dediferensiasi, serentak dengan berhentinya proliferasi sel-sel plastema tersebut. Sel-sel yang berasal dari parenkim dapat menumbuhkan alat derivat mesodermal, jaringan saraf, dan saluran pencernaan. Selanjutnya, menurut Balinski 1976, dalam proses regenerasi berlangsung dalam dua cara, yaitu 1. Regenerasi morfalaksis, yaitu pembentukan kembali bagian tubuh yang hilang, sehingga terbentuk individu baru tetapi dengan ukuran yang lebih kecil atau berbaikan yang disebabkan reorganisasi jaringan lama yang masih bersifat embrional. Ukuran normal akan dicapai setelah individu mengkonsumsi makanannya. Regenerasi ini terjadi pada pembentukan individu baru. Hewan yang memiliki daya regenerasi cukup banyak. Tiap hewan seperti vertebrata dan vertebrata masing-masing mempunyai daya regenerasi, tetapi tidak semua hewan mempunyai daya regenerasi tinggi. Contohnya klasik morfalaksis adalah Hydra cnidaria, di mana ketika hewan dipotong menjadi dua dengan cara aktif memotongnya, misalnya pisau bedah, bagian terputus membentuk dua hidra yang berfungsi penuh dan independen. Fitur penting dari morfalaksis adalah bahwa sebagian besar jaringan regenerasi berasal dari jaringan yang sudah ada dalam organisme. 2. Regenerasi epimorfis, yaitu pembentukan kembali bagian kecil dari tubuh utama yang rusak atau hilang, dan kadang-kadang tunas regenerasi tidak tampak dengan jelas atau perbaikan yang disebabkan oleh proliferasi jaringan baru di atas jaringan lama, kemudian membentuk tunas regenerasi. Misalnya pembentukan kaki salamander yang mengalami pemotongan. Epimorfosis yang muncul pada anggota tubuh salamander. Jenis regenerasi ini meliputi pembentukan bagian baru disebut blastema. Amputasi dirasakan oleh sejumlah besar sel punca somatik yang bermigrasi ke luka dan meningkatkan laju pembelahannya. Pada luka blastema terbentuk dan sel-sel blastema berkembang biak untuk menghasilkan kembali jaringan yang hilang. Tidak ada pola ulang yang signifikan dari jaringan yang tersisa. Jenis regenerasi lainnya adalah morfalaksis yang biasanya diamati pada hidra. Perbedaan utama antara kedua jenis adalah bahwa regenerasi morfalitik tidak termasuk pembentukan blastema dan tidak ada proliferasi. Sebaliknya, jaringan yang ada mengalami penataan ulang dan diubah menjadi organ baru. Selanjutnya, regenerasi invertebrata. Yang pertama, ada pada hidra atau coelenterata. Hidra dapat dipotong-potong sampai kecil, dan 1/200 bagian dari tubuhnya dapat menjadi individu baru yang sempurna. Hewan ini memiliki sel induk yang menyebar merata di seluruh tubuhnya. Pada hidra, hanya terdapat satu jenis sel induk yang dapat melakukan segala pekerjaan dan fungsi. Menurut penelitian dilakukan oleh Profesor Roland Peter, peneliti regenerasi biologi dari Universitas Salzburg, menunjukkan bahwa pada hidra sekitar 40% sel tubuhnya terdiri dari sel induk. Jadi, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya diperlukan sekitar 10.000 sel untuk melakukan regenerasi secara lengkap menjadi seekor hidra yang sempurna. 2. Planaria. Planaria dapat dipelihara pada temperatur 68-72 derajat Celcius dengan tidak menurunkan suhunya serta tidak menempatkan pada cahaya yang kuat dan memelihara planaria pada tempat gelap. Planaria sensitif terhadap cahaya yang kuat, temperatur, dan pH. Jika kondisi lingkungan diubah, ukuran tubuh planaria menjadi lebih kecil dari ukuran semula. Salah satu faktornya biotik, yaitu suhu, dapat mempengaruhi ukuran tubuh planaria karena pada suhu tinggi, intensitas cahaya juga tinggi, sehingga planaria dapat beregenerasi atau bergerak perlu energi banyak. Maka dengan kondisi suhu yang tinggi, tubuh planaria akan mengecil atau menyusut. 3. Echinodermata. Seekor bintang laut saat dicincang oleh nelayan lalu dilemparkan ke laut,
Tapi cincang kecil ini dapat lagi tumbuh menjadi individu baru. Keempat, annelida. Annelida mempunyai daya regenerasi terbatas apabila tubuhnya dipotong, maka setiap potongan tubuh tersebut dapat tumbuh lagi menjadi individu yang baru sempurna, tetapi segmennya tidak selengkap semula, alat genitalia tidak ikut bergenerasi. Yang terakhir, selanjutnya, moluska. Pada moluska daya regenerasi rendah, dan yang terakhir arthropoda. Crustacea termasuk ke dalam hewan yang tinggi daya regenerasinya di dalam film ini, baik tingkat larva maupun dewasa. Akan tetapi pada insekta terbatas pada waktu larvanya saja. Pada laba-laba dan kepiting melepaskan sendiri ruas-ruas kaki atau disebut autotomy. Kemudian regenerasi vertebrata. Nah, regenerasi vertebrata terjadi pada 4 jenis hewan. Yang pertama ada amfibia, yang kedua ada cicak, yang ketiga Pisces, dan keempat mamalia. Yang pertama pada amfibia. Nah, jenis amfibia yang sering digunakan sebagai objek studi regenerasi adalah salamander. Satu kaki salamander dipotong dekat pangkal lengan, terjadilah proses sebagai berikut. 1. Darah mengalir menutupi permukaan luka lalu membeku membentuk skep yang sifatnya melindungi. 2. Epitel kulit menyebar di permukaan luka di bawah skep. Sel epitel itu bergerak secara amoebid, dan sel epitel tersebut memerlukan waktu 2 hari untuk menutup luka secara sempurna. 3. Dediferensiasi sel-sel jaringan sekitar luka. Yang keempat, pembentukan blastema, yakni kuncup regenerasi pada permukaan bekas luka. Yang kelima, proliferasi sel-sel dediferensiasi secara mitosis. Yang keenam, rediferensiasi sel-sel dediferensiasi serentak dengan berhentinya proliferasi sel-sel blastema itu. Kemudian yang kedua ada cicak. Cicak mempunyai daya regenerasi pada bagian ekor yang putus dengan cukup kokoh. Cicak jika akan dimangsa oleh predatornya maka akan segera memutuskan ekornya untuk menyelamatkan diri. Ekor cicak yang dipotong sel epidermisnya menyebar menutupi permukaan luka dan membentuk tudung epidermis apikal. Semua jaringan mengalami diferensiasi dan generasi membentuk sel kerucut yang disebut blastema regenerasi di bawah tudung. Berakhirnya periode proliferasi, sel blastema mengadakan rediferensiasi dan memperbaiki ekornya. Proses perbaikan pertama pada regenerasi ekor cicak adalah penyembuhan luka dengan cara penumbuhan kulit di atas luka tersebut. Kemudian tunas-tunas sel yang belum berdiferensiasi terlihat. Tunas ini menyerupai tunas anggota tubuh pada embrio yang sedang berkembang. Yang ketiga ada Pisces. Pada Pisces, regenerasi ini terbatas hanya pada sirip. Regenerasi pada sirip ikan digolongkan sebagai regenerasi epimorfik. Tipe regenerasi ini ditandai dengan pembentukan epidermis penutup luka, pembentukan blastema pluripotent, diferensiasi blastema, sintesis dan deposisi matriks ekstraseluler, dan pertumbuhan serta restorasi morfologi. Yang keempat, mamalia. Pada mamalia termasuk manusia, daya regenerasinya kecil sekali, hanya terbatas pada taraf histologis, tidak sampai anatomis. Jaringan yang dapat bergenerasi ialah tulang, tulang rawan, otot, saraf, jaringan ikat, dan juga beberapa kelenjar pencernaan seperti hati dan pankreas. Selanjutnya ada stem cell. Nah, pengertian stem cell adalah sel yang tidak atau belum terspesialisasi, yaitu sel yang belum memiliki bentuk dan fungsinya yang spesifik, belum memiliki kegunaan dan fungsi yang terlihat. Dapat dikatakan bahwa sel ini termasuk stem cell yang inaktif. Sel ini memiliki dua sifat dasar, yaitu 1. Kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel lain. 2. Kemampuan untuk memperbaharui atau meregenerasi dirinya sendiri. Jenis stem cell berdasarkan kemampuan berdiferensiasinya dibagi menjadi 4, yaitu totipotent, pluripotent, multipotent, dan unipotent. Totipotent merupakan sel yang berpotensi untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, contoh zigot.
Lalu, pluripoten merupakan sel yang dapat berdiferensiasi menjadi 3 lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm, namun tidak membentuk suatu organisme baru, contohnya stem cell embrionik. Kemudian, multipoten merupakan sel yang dapat berdiferensiasi menjadi sel dewasa, contohnya stem cell hematopoietik. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah unipoten, merupakan sel yang hanya dapat menghasilkan satu jenis sel tertentu. Stem sel jenis ini dapat meregenerasi dirinya sendiri. Nah, kemudian ada jenis stem sel berdasarkan sumber asal sel. Berdasarkan sumbernya, stem sel dibagi menjadi A. Zigot, yaitu pada tahap sesaat setelah sperma bertemu dengan sel telur. B. Embryonic stem cell, biasanya didapatkan dari sisa embrio yang tidak dipakai pada in vitro fertilization. C. Fetus, yaitu dapat diperoleh dari klinik aborsi. D. Stem cell dari tali pusat, diambil dari darah plasenta dan tali pusat segera setelah bayi dilahirkan. E. Adult stem cell, stem cell yang diambil dari jaringan dewasa antara lain dari sumsum tulang belakang, jaringan lain pada dewasa seperti susunan saraf pusat, otot rangka, pankreas, dan lain-lain. Selanjutnya, mekanisme kerja stem cell. A. Mencari sel-sel punca terbaik pada tubuh manusia. B. Sel-sel punca ini dapat ditemukan di lapisan lemak dalam tubuh. C. Menggunakan jarum suntik steril dan khusus. D. Kemudian dokter mengambil sampel pencampuran antara jaringan lemak dan sekelompok sel punca yang sehat. E. Teknisi laboratorium kemudian memisahkan sel punca dengan sel lemak dengan metode pemisahan sentrifugal. F. Kemudian sel punca ditempatkan pada cawan Petri yang diberikan makanan untuk pertumbuhan. G. Seiring pertumbuhannya, sel-sel ini bertambah banyak dengan cepat. H. Mengisi celah dan lubang yang ada sama seperti cara tubuh menyembuhkan luka. I. Pada fase ini, sel punca menghasilkan senyawa kimia yang disebut faktor pertumbuhan. L. Faktor pertumbuhan adalah bahasa sel. Inilah yang cara ribuan sel berkomunikasi, memungkinkan masing-masing untuk melakukan sebuah fungsi vital. M. Memperbaiki dan memperbaharui jaringan tubuh. Ya, selanjutnya ada cara memperoleh stem cell. Cara memperoleh stem cell terdapat 3 cara, yaitu dengan A. Transplantasi dari sumsum tulang belakang, B. Transplantasi stem cell darah tepi, dan C. Transplantasi stem cell tali pusat. Transplantasi dari sumsum tulang belakang digunakan sebagai pengobatan leukemia dan anemia plastik. Pengobatan dengan cara ini memiliki tingkat keberhasilan yang terus meningkat dan sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Sumsum tulang kaya akan stem cell hematopoietik. Prosedur memperolehnya yaitu sumsum tulang diambil dari tulang punggul pendonor. Kemudian sumsum tersebut disuntikkan pada pembuluh vena pasien. Bila prosesnya lancar, maka sumsum tulang tersebut akan menyatu di dalam tulang pasien hingga seluruhnya tergantikan oleh sumsum tulang yang baru. Kemudian yang B, transplantasi stem cell darah tepi. Keuntungan transplantasi ini lebih mudah dan tidak menyakitkan serta lebih mudah tumbuh. Namun kelemahannya stem cell darah tepi ini tidak setangguh sumsum tulang, maka transplantasi ini tetap dicampur dengan sumsum tulang. Yang C, transportasi stem cell tali pusat. Tali pusat atau plasenta ternyata memiliki stem cell yang sama seperti pada sumsum tulang, bahkan stem cell darah tali pusat memiliki keunggulan dibanding pada sumsum tulang dan darah tepi pada pasien tertentu. Transplantasi stem cell tali